Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Nita yang saya hormati sebagai dosen pemangku mata kuliah Teknik Praktek Desain dan Organisasi, serta teman-teman yang saya sayangi, izinkan saya untuk menyampaikan PowerPoint saya yang berjudul Analisis Reformasi Birokrasi di Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Sarah Asimarangkuti, saya dari APN 2018. Selanjutnya mengenai pengertian birokrasi. Birokrasi menurut Roke adalah sistem administrasi dan pelaksanaan tugas keseharian yang terstruktur dalam sistem hierarki yang jelas, dilakukan dengan aturan tertentu yang terpisah dengan bagian lainnya oleh orang-orang yang dipilih dengan kemampuan dan keahlian di bidangnya. Sedangkan menurut Fipner dan Pretus, birokrasi adalah suatu sistem kewenangan, kepegawaian, jabatan, dan metode yang dipergunakan pemerintah untuk melaksanakan program-programnya. Selanjutnya mengenai latar belakang reformasi birokrasi. Pada tahun 1997, Indonesia mengalami krisis ekonomi. Selanjutnya pada tahun 1988, krisis itu telah berkembang menjadi krisis multidimensi. Kondisi tersebut mengakibatkan adanya tuntutan kuat dari segenap lapisan masyarakat terhadap pemerintah untuk segera diadakannya reformasi penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sejak itu telah terjadi berbagai perubahan penting yang menjadi tonggak dimulainya era reformasi di bidang politik, hukum, ekonomi, birokrasi yang dikenal sebagai reformasi gelombang pertama. Perubahan tersebut dilandasi oleh keinginan sebagian besar masyarakat untuk mewujudkan pemerintahan demokratis dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat yang didasarkan pada nilai-nilai dasar sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Pada tahun 2011, seluruh kementerian dan lembaga serta pemerintahan daerah atau Pemda ditargetkan telah memiliki komitmen dalam pelaksanaan proses reformasi birokrasi. Pada tahun 2014, secara bertahap dengan berkelanjutan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah telah memiliki kekuatan untuk bermulai proses tersebut, sehingga pada tahun 2025, birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi dapat diwujudkan. Sejarah reformasi birokrasi di Indonesia. Gagasan untuk melaksanakan program reformasi birokrasi pemerintahan di Indonesia sebagaimana yang telah bergulir saat ini berawal dari ide dan gagasan yang dikemukakan oleh pimpinan Komisi Pemberantas Korupsi atau KPK di depan sidang Indonesia Bersatu sekitar bulan Maret 2006 lalu. Sasaran utama yang ingin dicapai dari program reformasi birokrasi ini adalah yang pertama, meningkatnya kepastian hukum dan menurunnya kebocoran keuangan negara sehingga dengan demikian dapat diharapkan untuk meningkatkan investasi serta meningkatkan penerimaan negara. Pelaksanaan reformasi birokrasi direncanakan dilakukan oleh lembaga negara dan pemerintah sesuai dengan prioritas sebagai berikut. Yang pertama, kelompok pertama, reformasi birokrasi direncanakan mulai pada tahun 2006, yaitu pada lembaga-lembaga Mahkamah Agung, Badan Pemeriksaan Keuangan, untuk meningkatkan kepastian hukum dan menurunnya kebocoran. Ketiga, imigrasi dan Departemen Keuangan untuk meningkatkan investasi. Yang kedua, yaitu direncanakan mulai tahun 2007 ditunjuk untuk mereformasi birokrasi lembaga atau institusi, yaitu pertama BKPM dan Badan Pertanahan Nasional atau BPN untuk meningkatkan investasi serta Kejaksaan Republik Indonesia dalam rangka meningkatkan kepastian hukum dan menurunnya kebocoran. Kelompok ketiga yaitu direncanakan dilaksanakan pada tahun 2008 ditujukan pada lembaga atau institusi Polri dan TNI serta lembaga-lembaga lainnya. Dan yang terakhir yaitu kelompok keempat. Pada tahun 2007, Menteri Negara Pendayargunaan Aparatur Negara meneruskan dan menyempurnakan gagasan reformasi birokrasi ini dengan diterbitkannya buku Pedoman Umum Reformasi Birokrasi yang kemudian disempurnakan terakhir melalui Pedoman Umum Reformasi Birokrasi yang diterbitkan pada tahun 2008 bulan Juli lalu. Ada 8 yang menjadi ruang lingkup reformasi birokrasi. Yang pertama, mental aparatur, organisasi, tata laksana, peraturan undang-undang, sumber daya manusia, aparatur, pengawasan, akuntabilitas, dan pelayanan publik.
Penjelasan selanjutnya mengenai perkembangan reformasi birokrasi di Indonesia. Pasca runtuhnya era Orde Baru sekitar tahun 2010 sampai 2014, Indonesia mengalami perubahan tahap pertama. Indonesia melakukan transisi dari model birokrasi sebelumnya ke suatu struktur birokrasi yang tampak seperti model webinar. Memiliki ciri-ciri seperti formalisasi dan aturan prosedur, hierarki yang panjang, spesialis kerja, dan impersonal. Namun dalam penerapannya, sistem ini lebih mirip seperti sistem patronase, yaitu model birokrasi yang paling tertua. Kekuasaan dan pengelolaannya berada di pimpinan tertinggi seperti raja atau ratu yang memiliki sistem sangat sentralistis. Kemudian berbeda dengan era Orde Baru, dalam Orde Reformasi, sistem birokrasi ditata kembali untuk menghilangkan model patronase ini dengan mengadakan penyusunan tugas pokok dan fungsi, indikator kinerja, dan job grading. Identifikasi reformasi birokrasi dan restruktur organisasi birokrasi. Jadi reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah yang dilakukan pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaruan yang mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah, terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan atau organisasi, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Reformasi birokrasi ini memiliki tujuan, yaitu untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Restruktur organisasi birokrasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses reformasi birokrasi. Restrukturisasi berasal dari kata re dan struktur, maka struktur organisasi berkaitan dengan hubungan yang relatif tetap di antara berbagai tugas yang ada dalam organisasi. Saya akan menjelaskan mengenai pendapat para ahli mengenai restruktur organisasi. Menurut Handoko, restruktur organisasi atau desain organisasi dapat didefinisikan sebagai mekanisme-mekanisme formal dengan nama organisasi dikelola di mana struktur organisasi menunjukkan kerangka dan susunan perwujudan, pola tetap hubungan-hubungan di antara fungsi-fungsi, bagian-bagian atau posisi-posisi maupun orang-orang yang menunjukkan tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang berbeda dalam suatu organisasi. Sebagaimana kita tahu, saat ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau bisa disingkat dengan Kemenpan-RB terus mendorong percepatan penyederhanaan birokrasi di instansi pemerintah, salah satunya dengan pemangkasan eselon 3 dan 4. Pemangkasan eselon 3 dan 4 ini dilakukan dalam upaya untuk memangkas birokrasi yang terbilang sangat panjang sehingga mempengaruhi sistem kinerja dari birokrasi tersebut. Sehingga banyak masyarakat mengatakan bahwa birokrasi kita adalah birokrasi yang siput atau berjalan sangat lambat. Dengan upaya yang dilakukan pemerintah untuk melaksanakan pemangkasan eselon 3 dan 4 diharapkan dapat memutus rantai komando dan mempercepat kinerja birokrasi tersebut. Kita ketahui bahwa penyederhanaan eselon 3, 4, dan 5 ini tentu memiliki dampak. Kita bisa amati banyak jumlah ASN yang terdampak perubahan ini. Untuk ini telah diterbitkan Peraturan Menpan-RB nomor 28 tahun 2019 tentang penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional untuk menjamin kepastian dan pengembangan karir pejabat administrasi yang terdampak. Sehingga peraturan yang diterbitkan dapat menjadi jawaban atas kekhawatiran yang ada. Ruang lingkup reformasi birokrasi. Rencana pembangunan aparatur negara yang holistik sudah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang atau disingkat dengan RPJPM dalam waktu 20 tahun 2005 sampai 2025 dan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah itu RPJMN dari 2010 hingga 2014. Salah satu prioritas peraturan tersebut adalah pemantapan reformasi birokrasi instansi
Oleh karena itu, ruang lingkup Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 difokuskan pada reformasi birokrasi pemerintah. Roadmap reformasi birokrasi adalah rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi. Roadmap reformasi birokrasi akan menjadi alat bantu bagi Pemda, pemerintah daerah, untuk mencapai tujuan penyelesaian kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Selanjutnya masih di roadmap reformasi birokrasi. Dalam mewujudkan birokrasi melalui reformasi birokrasi yang telah dikelola dan ditata sedemikian rupa dan dilaksanakan tentunya memiliki hambatan dan tantangan. Pertama, masih rendahnya komitmen dari pimpinan instansi baik di tingkat pemerintah pusat ataupun di tingkat Pemda pemerintahan daerah dalam upaya untuk melakukan pencegahan untuk pemberantasan tindak pidana korupsi. Masih sangat rendah. Selanjutnya itu penyelenggaraan pemerintah masih belum mencerminkan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme. Selanjutnya yaitu manajemen kinerja pemerintah belum dilaksanakan secara maksimal. Tantangan dan hambatan reformasi birokrasi selanjutnya itu penataan kelembagaan yang masih belum efektif, penerapan tata kelola pemerintah yang belum sepenuhnya diterapkan, dan manajemen sumber daya manusia yang belum berjalan dengan baik. Selanjutnya, infisiensi anggaran atau rendahnya budaya kerja dalam melakukan efisiensi anggaran. Manajemen pelayanan publik yang kurang maksimal dan masih banyak praktek pungutan liar. Itulah yang menjadi hambatan dari reformasi birokrasi kita saat ini. Di sini ada penjelasan mengenai struktur organisasi birokrasi. Konsep mengenai struktur organisasi adalah nyata, karena dapat mempengaruhi setiap orang yang berada dalam organisasi tersebut. Struktur bisa dipahami sebagai pola yang sudah ada mengenai hubungan antara berbagai komponen dan bagian yang ada dalam organisasi, atau dapat juga menunjukkan arus hubungan kerja setiap orang dalam organisasi. Hubungan bagian atau departemental dalam menjalankan kegiatan organisasi agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan efisien. Sebagai suatu yang nyata dan mempengaruhi perilaku dalam setiap organisasi, orang yang ada dalam organisasi, karenanya peranan struktur organisasi memiliki pengaruh yang sangat besar dalam mencapai suatu keberhasilan dari organisasi tersebut. Jadi secara sederhananya, struktur menyatakan cara organisasi mengatur sumber-sumber daya manusia bagi kegiatan-kegiatan ke arah tujuan yang akan dicapai. Struktur merupakan cara yang selaras dalam menempatkan manusia sebagai bagian organisasi pada suatu hubungan yang relatif tetap, yang sangat menentukan pola-pola interaksi, koordinasi, dan tingkah laku yang berorientasi pada tugas, atau dapat disimpulkan sebagai gambaran dari peran orang-orang yang dapat ada dalam organisasi guna mencapai tujuan. Peran di sini meliputi hubungan dan pembagian tugasnya, serta tanggung jawab, hak dan kewajiban, serta kerja dalam sebuah sistem organisasi itu. Kemudian, contoh dari variabel-variabel struktur meliputi rentang kendali, tingkat desentralisasi atau sentralisasi yang relatif dari wewenang dan kekuasaan tingkat formalitas. Sebelum kita membahas mengenai reformasi birokrasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, kita akan menjelaskan atau membahas mengenai nomenklatur eselon 1, 2, 3, dan 4 terlebih dahulu. Jadi eselon merupakan kepangkatan yang dimiliki oleh pegawai negeri sipil. Eselon itu terbagi atas 4. Pertama eselon 1, eselon 2, eselon 3, dan eselon 4. Eselon 1 merupakan hierarki jabatan struktural yang tertinggi, terdiri dari 2 jenjang, eselon 1A dan eselon 1B. Jenjang pangkat bagi eselon 1 adalah yang terendah yaitu golongan 4C dan tertinggi golongan 4E. Secara kepangkatan, personelnya sudah berpangkat pembina yang makna kepangkatannya adalah membina dan mengembangkan. Di tingkat wilayah, di tingkat provinsi, maka eselon 1 dapat dianggap sebagai pucuk pimpinan wilayah atau provinsi yang berfungsi sebagai penanggung jawab efektivitas provinsi yang dipimpinnya. Hal itu dilakukan melalui keahlian dalam menetapkan kebijakan-kebijakan pokok yang akan membawa provinsi mencapai sasaran jangka panjang dan pendek. Selanjutnya itu eselon 2. Eselon 2 ini merupakan hierarki jabatan struktural lapis kedua
yang terdiri dari 2 jenjang, yaitu eselon 2A dan eselon 2B. Jenjang pangkat bagi eselon 2 adalah yang terendah di golongan 4C dan yang tertinggi di golongan 4D. Ini berarti secara kepangkatan personilnya juga sudah berpangkat sebagai pembina, yang maknanya adalah membina dan mengembangkan. Jadi di tingkat provinsi, eselon 2 dapat dianggap sebagai manajer puncak satuan kerja atau instansi itu. Selanjutnya itu eselon 3. Eselon 3 merupakan hierarki jabatan struktural yang ada dalam lapis ketiga. Terdiri dari 2 jenjang, yaitu jenjang 3A dan eselon 3B. Jenjang pangkat bagi eselon 3 adalah terendahnya ada di golongan 3D dan yang tertinggi di 4D. Berarti ini secara kepangkatan personelnya juga sudah berpangkat pembina atau penata yang sudah memumpuni atau penata tingkat 1, sehingga tanggung jawabnya adalah membina dan mengembangkan. Kalau di tingkat provinsi, eselon 3 dapat dianggap sebagai manajer madya atau satuan kerja instansi yang berfungsi sebagai penanggung jawab dan relasi program-program yang diturunkan dan dari strategi instansi yang ditetapkan oleh eselon 2. Selanjutnya itu eselon 4. Eselon 4 merupakan hierarki jabatan struktural lapis keempat yang terdiri dari 2 jenjang, yaitu eselon 4A dan eselon 4B. Jadi jenjang pangkat bagi eselon 4 yang terendah itu ada di golongan 3B dan yang tertinggi ada di golongan 3D. Ini berarti secara kepangkatan personilnya berpangkat sebagai penata yang sudah cukup berpengalaman. Makna kepangkatannya adalah menjamin mutu. Oleh karenanya di tingkat provinsi, eselon 4 dapat dianggap sebagai manajer 1 dari satuan kerja atau instansi tersebut yang berfungsi sebagai penanggung jawab kegiatan yang dilakukan dari program yang disusun secara di tingkat eselon 3. Rencana pemangkasan eselon 3 dan 4 dalam upaya menyederhanakan birokrasi sebagaimana yang telah disampaikan pada pidato Presiden terpilih periode 2019 sampai 2024 oleh Bapak Joko Widodo yang menyampaikan akan melakukan pemangkasan terhadap birokrasi. Terdapat banyak faktor yang dapat menyebabkan timbulnya ide untuk melakukan pemangkasan birokrasi ini. Birokrasi disederhanakan dengan cara memangkas struktur eselon 3 dan 4. Berdasarkan data yang diperoleh dari media Indonesia, pemangkasan eselon 3 dan 4 totalnya berjumlah 462.718 orang. Dari rencana pemangkasan eselon 3 dan 4, maka jabatan yang hilang di kementerian yaitu seperti jabatan kepala bagian, kepala bidang yang diperankan oleh eselon 3 dan kepala subbagian serta kepala seksi yang diperankan oleh eselon 4. Tingkat hierarki yang panjang membuat kinerja pemerintah bergerak sangat lambat. Banyaknya eselon menyebabkan pola pengambilan keputusan dalam birokrasi menjadi lambat. Hal ini merupakan salah satu faktor penyebab timbulnya pemangkasan eselon 3 dan 4. Dengan adanya pemangkasan eselon 3 dan 4 diharapkan birokrasi dapat bergerak lebih cepat dan mewujudkan birokrasi sebagaimana yang diinginkan oleh masyarakat. Sebagaimana judul PowerPoint ini, kita akan mencari tahu bagaimana penerapan reformasi birokrasi yang dilakukan di Kementerian Keuangan. Apakah Kementerian Keuangan telah melakukan pemangkasan pada eselon 3 dan 4? Kita akan menjawab hal tersebut. Sebelumnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apakah visi sebenarnya dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yaitu visinya menjadi pengelola keuangan negara untuk mewujudkan perekonomian Indonesia yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan untuk mendukung visi misi Presiden dan Wakil Presiden. Indonesia maju dan berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Ada 5 misi dari Kementerian Keuangan. Yang pertama, menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan. Yang kedua, mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif. Yang ketiga, memastikan belanja negara yang berkeadilan, efektif, efisien, dan produktif. Yang keempat, mengelola neraca keuangan pusat yang inovatif dengan risiko minimum. Yang kelima, mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan sumber daya manusia yang adaptif sesuai dengan kemajuan teknologi. Selanjutnya, ini merupakan sejarah pengelolaan keuangan negara. Slide selanjutnya yaitu bagan tentang struktur organisasi yang ada di Kementerian Keuangan. Ya, kita dapat lihat ya bagaimana struktur yang ada di organisasi Kementerian Keuangan.
Di Kementerian Keuangan itu sendiri terdapat 5 eselonisasi. Yang pertama yaitu eselon 1 berada langsung di bawah Menteri Keuangan, eselon 2 di bawah eselon 1, eselon 3 di bawah eselon 2, eselon 4 berada di bawah eselon 3, dan eselon 5 berada di bawah eselon 4 dan hanya terdapat pada KPPBC saja. Presiden Jokowi telah memberi arahan agar birokrasi dapat dirampingkan dan menghapus hierarki jabatan struktural eselon 3 dan 4 pada kementerian-kementerian ke depannya. Presiden Jokowi menginginkan agar jabatan struktural eselon dapat diubah menjadi jabatan fungsional agar terwujudnya kinerja yang efisiensi dan percepatan pembangunan. Kementerian Keuangan itu sendiri telah melaksanakan atau menerapkan perampingan atau pemangkasan birokrasi pada jabatan struktural eselon 3 dan 4. Kementerian Keuangan memulainya di unit yang paling banyak diisi oleh jabatan fungsional, yaitu Badan Kebijakan Fiskal atau BKF. Kementerian Keuangan telah melakukan delayering di unit BKF. Dari unit ini sebagian besar jabatan administrasi, yaitu 19 jabatan eselon 3 yang dihilangkan dari sebelumnya sebanyak 36 jabatan. Dan untuk eselon 4 sebanyak 74 jabatan juga dihapuskan yang sebelumnya sebanyak 124 jabatan. Khusus jabatan fungsional di BKF tersebut, Menteri Keuangan melantik pejabat administrator, pejabat pengawas, analisis kebijakan. Dari yang 179 jabatan yang dilantik, terdapat 112 orang yang sebelumnya menjabat sebagai eselon 3 dan eselon 4 beralih menjadi jabatan fungsional analis kebijakan. Pemangkasan eselon 3 dan 4 ini merupakan respon terhadap prioritas menuju Indonesia maju dengan alasan atau faktor penyebab yang telah dijelaskan sebelumnya ya. Tentu dalam pelaksanaan pemangkasan eselon 3 dan 4 memiliki dampak. Dan apakah yang menjadi dasar hukum pemangkasan eselon 3 dan 4? Ini akan dijelaskan. Mengenai reformasi birokrasi tentu telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Selain itu, mengenai pemangkasan atau pengalihan jabatan struktural eselon 3 dan 4 menjadi jabatan fungsional, hal ini sesuai dengan Surat Edaran atau SE Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN-RB nomor 393 tahun 2019 tentang langkah strategis dan konkret penyederhanakan birokrasi. Pemangkasan eselon 3 dan 4 tentu memiliki dampak-dampak yang akan ditimbulkan. Dengan dipangkasnya eselon 3 dan 4, alur birokrasi akan semakin pendek dan tidak berbelit-belit, sehingga hal ini juga dapat menjadi solusi untuk meminimalisir tindakan korupsi yang ada. Selain itu, pemangkasan eselon 3 dan 4 akan mengurangi pengeluaran dan dapat menghapus ketergantungan yang sifatnya struktural serta dapat mewujudkan birokrasi yang lebih efektif dan efisien. Namun demikian, ada banyak tantangan serta konsekuensi yang akan ditimbulkan akibat pemangkasan dari eselon 3 dan 4 ini. Oleh karena itu, sangat diperlukannya rencana serta alternatif yang matang. Sebagaimana kita ketahui, pejabat daerah seperti camat dan lurah memiliki pangkat eselon 4, sehingga apabila semua eselon 3 dan 4 dihapuskan, akan diganti menjadi jabatan fungsional, itu akan menimbulkan dampak pelayanan desa yang akan terganggu. Karena tentu camat akan dihilangkan apabila eselon 3 dan 4 tadi dihilangkan secara menyeluruh. Selain itu, mengenai uang tunjangan terhadap pegawai yang berpangkat eselon 3 dan 4 akan dialihkan menjadi jabatan fungsional. Itu memungkinkan bagi mereka untuk kehilangan uang tunjangan. Tentu harus memiliki strategi untuk mengatasi dampak-dampak yang akan timbul akibat dari pemangkasan eselon 3 dan 4 ini. Demikian presentasi dari saya mengenai analisis reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan. Apabila ada kesalahan dan perbuatan yang kurang berkenan, saya menerima saran dan kritik dan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.